Assalamualaikum pejuang sehat dimanapun berada, selamat datang kembali di channel YouTube Real Food Corner. Menu sehat, tubuh sehat, ibadahnya semakin nikmat insya Allah. Masih dengan saya Rita, kali ini saya akan membuat 4 resep untuk menurunkan kadar kolesterol yang ada di dalam tubuh kita. Nah, resepnya ini saya ambil dari buku JSR. Apa saja kira-kira resep untuk menurunkan kolesterol ini? Kita simak video ini sampai selesai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Resep pertama untuk menurunkan kolesterol yaitu madu dan minyak zaitun. Nah, ini sumbernya masih dari buku Dr. Zaidul di halaman 327. Saya sudah siapkan 1 sendok makan madu dan 1 sendok makan minyak zaitun. Jadi caranya sangat gampang. Ini kita konsumsi sebelum tidur. Kita minum biasa aja 1 sendok makan minyak zaitun dan 1 sendok makan madu. Nah, boleh dicampur ataupun langsung diminum saja. Ini cara sangat sederhana untuk menurunkan kadar kolesterol yang ada di dalam tubuh kita. Kolesterol sejatinya adalah komponen tubuh yang bermanfaat. Kolesterol tidak perlu dimusuhi, tapi perlu dijaga agar stabil dan normal. Makanan tinggi lemak trans, tinggi gula, makanan yang miskin atau kurang sehat sebaiknya dihindari. Perbanyaklah konsumsi air putih pH netral atau alkali, serta makanan tinggi serat seperti sayur, buah, atau kacang-kacangan. Biasakan melakukan puasa sunnah. Puasa merupakan terapi kolesterol yang sangat baik untuk dilakukan. Nah, ini pesan yang sangat khusus dari buku Dr. Zaidul ini. Jadi kita lebih banyak mengkonsumsi yang tinggi serat untuk menurunkan kadar kolesterol dan puasa sunnah, karena ini yang dianjurkan di agama Islam khususnya, supaya untuk menetralkan kadar kolesterol dan hal-hal yang lain yang kurang sehat di dalam tubuh kita. Resep kedua untuk menurunkan kolesterol yaitu kita akan buat minuman dari bahan-bahan yang sangat sederhana, cuma 2 bahan secara yang harus kita beli, satunya lagi pasti semuanya ada di rumah. Yang pertama ada 1 batang serai dan 1 buah pare muda dan air secukupnya untuk merebus. Cara membuatnya, 1 batang serai ini kita potong-potong sembarang aja. Ini boleh dipotong-potong seperti ini, boleh juga dicincang. Intinya kita jadikan serai ini ukurannya lebih kecil. Nah, setelah serainya kita potong-potong ataupun dicincang, sekarang parenya kita belah 2. Nah, biji parenya kita buang. Nah, kalau dipastikan ini sudah bersih dari bijinya. Sekarang kita akan potong-potong lagi parenya. Nah, ini pare dan serainya sudah saya potong-potong. Sekarang kita rebus dengan air yang secukupnya sampai kedua bahan ini tenggelam aja. Nah, ini pare dan serainya kita rebus sampai panas, tidak usah terlalu mendidih, sampai panas saja dan berubah warna dari bening jadi agak keruh. Itu kalau sudah agak keruh sudah bisa kita matikan kompornya. Ini air rebusan pare dan serainya sudah saya dinginkan hangat ya, nggak panas lagi. Jadi sudah bisa kita nikmati. Kalau diperhatikan tadi itu airnya bening pada saat kita sebelum merebus. Sesudah kita rebus itu airnya agak sedikit keruh. Nah, dan warna parinya pun sudah tidak cerah lagi seperti yang sebelum kita rebus tadi. Sekarang saya mau coba rasa dulu ramuan ini. Ini kita aduk-aduk ya. Saya coba rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, rasanya ini seperti pada umumnya ya tahu ya kalau pare itu pahit.
Nah, airnya pun ini terasa pahit tapi ada rasa segar dari serehnya. Ini sangat baik diminum di malam hari sebelum tidur dan di pagi hari sebelum kita melakukan aktivitas supaya menetralkan kolesterol yang ada di dalam tubuh kita. Nah, masih ada 2 resep lagi untuk menurunkan kadar kolesterol yang ada di tubuh. Simak video ini sampai selesai ya. Resep ketiga untuk menurunkan kadar kolesterol itu ada jahe, ada kunyit, ada temulawak, ada kencur, ada kayu manis, madu, dan perasan jeruk nipis. Saya sudah mempersiapkan bahan-bahannya di sini. Semua yang saya sebutin tadi kecuali temulawak karena temulawaknya tidak dijumpai di pasaran. Jadi bisa yang ini saja bahannya. Nanti teman-teman kalau ada temulawak boleh ditambahkan temulawak. Ini ukurannya kunyit sama jahe itu sejempol tangan saya ya. Terus ada kencur, ini setengah jempol. Terus ini setengah jempol dari tangan saya. Terus serai 1 batang. Dan jeruk nipis 1/4. Ini sesuai kebutuhan, nanti boleh ditambah lagi ataupun dikurangi. Dan 1 sendok makan madu nanti kita akan tambahkan itu. Nah, sekarang kita akan rebus bahan-bahan ini. Nah, ini direbus semuanya kecuali jeruk nipis. Nah, kita rebus bahan ini sampai mengeluarkan aroma khas dari kunyit, jahe, serai, dan kayu manisnya. Jadi kita rebus sampai beraroma saja, nggak sampai mendidih yang berbuih-buih ya. Nah, ini rebusan ramuannya sudah mengeluarkan aroma dan belum mendidih, cuma panas saja, sudah bisa kita matikan kompornya. Ini air rebusan yang sudah kita rebus tadi sampai mengeluarkan aroma dan kita tunggu sampai hangat. Ini sudah hangat, jadi sudah bisa kita tambahkan madu dan jeruk nipis. Sekarang saya akan beri perasan jeruk nipis. Dan saya tambahkan kurang lebih 1 sendok makan madu. Kita aduk-aduk. Ini aromanya segar sekali ya. Mungkin kalau sedang sakit kepala atau sedang flu, ini bisa dihirup dulu aromanya sampai hangat. Jadi dari panas itu kita hirup udaranya sampai hangat. Bisa menyegarkan tenggorokan kita kalau misalnya sedang flu ya. Nah, saya mau coba rasa dulu. Ini sudah tercampur semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya manis, segar, tidak seperti kita minum jamu pada umumnya beraroma jamu. Ini aromanya sangat segar. Kita suka dengan aroma ini karena dari serai, dari jahe, dari kencurnya juga, dan dari kunyit. Nah, ini saya suka dengan rasa dan aromanya. Kalau teman-teman mau minum ini boleh disaring, misalnya udah tercampur rata seperti ini, udah hangat mau diminum supaya nggak nyangkut-nyangkut di mulut, boleh disaring terus diminum. Nah, ataupun bisa diminum langsung aja tanpa disaring. Ini saya coba minum lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini rasanya enak. Terus setelah minum ini badannya terasa langsung hangat dan sehat pastinya karena dan menurunkan kolesterol itu yang paling penting. Mungkin kalau sedang kolesterolnya tinggi itu yang lagi pusing-pusing, kepalanya berat, reda dengan minum ini. Masih ada 1 cara lagi atau 1 resep lagi untuk menurunkan kolesterol. Simak video ini sampai selesai ya. Resep terakhir untuk menurunkan kadar kolesterol dari tubuh kita, kalau Dr. Zaidul sebutnya ramuan ultimate wortel. Jadi bahan-bahan yang kita gunakan ada wortel, 3 buah wortel, 2 batang seledri, 1 buah jeruk nipis, 1 jeruk lemon, kunyitnya seukuran 1,5 jempol orang dewasa, 1 ruas jahe seukuran jempol orang dewasa, dan daun kel atau kailan ukuran yang paling besar. Terus ada 1/4 sendok teh lada hitam dan sedikit air. Nah, itu bahan-bahan yang digunakan untuk menurunkan kadar kolesterol yang sederhana, semua bahannya ada di rumah. Nah, saya sudah siapkan bahannya di sini. Nah, ini bahan-bahannya. Ini kel atau kailan yang besar. Saya akan buat ini setengah resep ya, jadi enggak 1 resep. Ini setengah resep saya buat. 1 wortel di sini saya gunakan seledrinya 2 batang, jeruk nipis dan lemonnya akan saya gunakan setengah saja. Semua bahan ini akan kita blender bersamaan dengan sedikit air.
Ini ramuannya sudah saya blender tadi, udah jadi. Ini setengah resep ya, saya pakainya setengah resep. Jadi makanya warnanya nggak terlalu kuning seperti yang ada di resep. Nah, sebaiknya ini diminum dengan air hangat dan 2 kali sehari. Selain untuk menurunkan kadar kolesterol, ini juga berfungsi sebagai detoksifikasi. Jadi penyumbang energi juga untuk tubuh kita gitu. Nah, saya mau coba rasa dulu. Ini belum disaring ya. Saya mau coba rasa dulu. Ini seperti apa ya. Ini kita aduk dulu supaya tercampur rata lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ini rasanya seperti kita minum jus wortel. Nah, ada pedas-pedasnya karena tadi menggunakan lada hitam. Sedangkan tekstur dari kale atau kailannya itu tidak terasa gitu ya, karena sayurannya kan cuma sedikit. Di sini dominan rasanya itu rasa dari wortelnya, terus lada hitam. Sedangkan yang lainnya tidak terasa tapi fungsinya pasti ada untuk tubuh kita. Semoga bisa menginspirasi teman-teman di rumah dan bisa menurunkan kadar kolesterolnya sendiri di rumah dengan resep-resep yang sederhana. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan share kepada seluruh pejuang sehat yang lainnya supaya yang hidup sehat itu semakin banyak dan ibadahnya juga semakin nikmat. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.